Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerita Horor Lembah Gondomayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Damar dan Mas Erik adalah mahasiswa aktif di Mapala Universitas X, sebuah organisasi pecinta alam yang terkenal dengan kegiatan eksplorasi alamnya. Mas Damar, seorang mahasiswa tingkat akhir, memiliki pengalaman luas dalam pendakian dan penjelajahan hutan. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, bijaksana, dan selalu memprioritaskan keselamatan dalam setiap ekspedisi. Sementara itu Mas Erik, mahasiswa tingkat 2, baru saja bergabung dengan Mapala. Ia memiliki semangat tinggi dan keinginan besar untuk belajar dari para seniornya, terutama dari Mas Damar yang dikaguminya. Sebagai persiapan untuk pendakian ke puncak Mahameru, mereka merencanakan perjalanan penjelajahan ke sebuah hutan yang terletak di pedalaman Jawa Timur. Hutan ini dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Hutan Lembah Gondomayit, yang dalam bahasa Jawa berarti era lembah bau mayat. Nama ini diberikan karena banyaknya cerita mistis yang beredar, seperti aroma aneh yang sering tercium tanpa sumber jelas, suara-suara misterius di malam hari, dan penampakan makhluk gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Meskipun reputasi hutan tersebut menyeramkan, Mas Damar dan Mas Erik melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji ketahanan fisik dan mental mereka. Mereka mempersiapkan segala perlengkapan dengan teliti, peta topografi, kompas, peralatan kemah, serta bekal makanan dan minuman yang cukup. Mereka juga melakukan riset tentang flora dan fauna di hutan tersebut, serta mempelajari cerita-cerita lokal yang berkaitan dengan hutan itu sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terburuk. Pada hari keberangkatan, langit cerah dengan sinar matahari pagi yang hangat. Mereka berdua berangkat dari kampus dengan menggunakan sepeda motor menuju desa terakhir sebelum memasuki hutan. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam, melewati jalanan berliku dan pemandangan alam yang memukau. Setibanya di desa, mereka disambut oleh kepala desa yang sudah dihubungi sebelumnya untuk meminta izin dan informasi tambahan mengenai hutan tersebut. Penduduk desa menyambut mereka dengan ramah, meskipun beberapa orang tampak khawatir mengetahui tujuan mereka. Setelah beristirahat sejenak dan mendapatkan arahan dari kepala desa, mereka memulai penjelajahan dengan langkah mantap. Suasana hutan terasa sejuk dengan pepohonan tinggi, menjulang dan suara alam yang harmonis. Namun semakin dalam mereka masuk, cahaya matahari semakin terhalang oleh rimbunnya dedaunan, menciptakan suasana yang agak temaram meskipun masih siang hari. Semangat dan antusiasme mereka tetap tinggi, didorong oleh rasa penasaran dan tantangan yang ada di depan mata. Mereka tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada pengalaman yang akan menguji batas keberanian dan kepercayaan mereka terhadap hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Setelah berpamitan dengan kepala desa dan penduduk setempat, Mas Damar dan Mas Erik mulai melangkah memasuki hutan. Langkah awal mereka diiringi semangat dan rasa kagum terhadap keindahan alam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara burung serta gemericik aliran sungai kecil menciptakan suasana damai. Awalnya perjalanan terasa seperti ekspedisi biasa, penuh dengan tawa dan diskusi ringan tentang jalur yang akan mereka tempuh. Namun seiring waktu suasana mulai berubah. Semakin dalam mereka menjelajah, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara yang sebelumnya sejuk tiba-tiba terasa lebih berat, seolah menyiratkan keberadaan yang tak kasat mata. Suara burung yang biasanya merdu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara ayam berkokok. Awalnya mereka mengira ada pemukiman penduduk di dekat situ, tetapi saat diperiksa, sumber suara itu tidak dapat ditemukan. Kokokan itu terdengar samar, seperti berasal dari tempat yang jauh namun terus mengikuti langkah mereka. Tidak lama setelah itu, angin membawa aroma bunga yang menyengat, aroma yang tidak biasa mereka temui di hutan sebelumnya. Mas Damar mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya wangi bunga liar, tetapi Mas Erik mulai merasa gelisah.
Mas, kok rasanya aneh ya bau ini? Kayak ada yang ngawasi kita, bisik Erik pelan. Mas Damar meski merasa cemas berusaha menenangkan rekannya. Fokus saja pada perjalanan, jangan terlalu dipikirkan, bisa jadi cuma imajinasi kita. Ia mencoba memberikan penjelasan logis, meskipun dalam hatinya ia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman semakin menjadi ketika mereka menyadari suasana. Hutan berubah lebih gelap, meski waktu masih menunjukkan siang hari. Cahaya matahari seolah terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sepanjang jalan yang mereka lalui. Setiap langkah terasa lebih berat, dan setiap suara kecil membuat mereka waspada. Meskipun rasa cemas mulai menjalar, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Mereka menguatkan diri dengan berpegang pada tujuan awal, menguji fisik dan mental mereka. Di tengah tantangan alam, dalam diam, mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah petualangan yang penuh dengan hal-hal di luar dugaan telah dimulai. Saat matahari mulai condong ke barat, Mas Damar dan Mas Erik melanjutkan perjalanan dengan langkah hati-hati. Rimbunnya pepohonan dan bayangan gelap yang semakin pekat membuat mereka merasa seperti terisolasi dari dunia luar. Di tengah keheningan itu, suara ranting patah terdengar dari arah depan. Mereka berhenti sejenak, saling memandang dengan ekspresi waspada. Dari balik semak-semak, muncul seorang nenek tua dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh keriput. Rambutnya yang memutih terurai acak-acakan, dan tongkat kayu di tangannya menopang tubuhnya yang tampak ringkih. Nenek itu tersenyum tipis, namun sorot matanya sulit ditebak, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Anak-anak muda, kalian mau kemana? Tanyanya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mas Damar, meskipun sedikit terguncang, berusaha menjawab dengan tenang. Kami sedang menjelajah hutan, Nek, sekadar latihan sebelum mendaki gunung. Nenek itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada misterius, kalau begitu, kalian pasti akan melewati desa A. Desa itu sulit ditemukan, tapi kalau kalian ingin ke sana, saya bisa menunjukkan jalannya. Banyak yang tersesat sebelum sampai di sana. Desa A, nama itu sama sekali tidak ada dalam peta yang mereka bawa. Mas Erik menatap Mas Damar dengan ekspresi bingung, seolah meminta pendapat. Meski merasa curiga, Mas Damar berpikir bahwa nenek ini mungkin hanya penduduk setempat yang ingin membantu. Kami tidak tahu ada desa di sini, Nek, jawab Mas Damar mencoba sopan. Kalau memang tidak jauh, kami mungkin bisa mampir sebentar. Nenek itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, memperlihatkan giginya yang sudah tidak lengkap. Oh, desa itu tidak jauh. Kalian akan suka di sana. Orang-orangnya ramah. Ayo saya antar kalian. Mas Erik ragu. Mas yakin kita ikut? Ini kayak nggak masuk akal, bisiknya. Mas Damar mengangguk pelan. Kita lihat saja dulu. Kalau ada apa-apa, kita bisa balik arah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti nenek tersebut. Sang nenek berjalan dengan langkah pelan namun mantap, mengarahkan mereka melewati jalur yang tampak jarang dilalui orang. Suasana di sekitar semakin gelap, dan bau bunga yang aneh kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, Mas Erik merasa semakin tidak nyaman. Mas, ini kok jalannya makin aneh ya, gumamnya. Namun sebelum Mas Damar sempat menjawab, nenek itu tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang nyaris tersembunyi di balik semak-semak. Itu jalan menuju desa A, katanya sambil tersenyum. Kalian akan tiba di sana sebentar lagi. Selamat datang di desa yang tidak pernah kalian duga. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, nenek itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara pepohonan dengan cepat, seolah tidak pernah ada di sana. Mas Damar dan Mas Erik saling berpandangan, bingung dan khawatir. Namun rasa penasaran membuat mereka melangkah menuju desa yang telah disebutkan. Langkah mereka kini terasa lebih berat, dihantui oleh rasa ragu dan keanehan yang mulai menyelimuti perjalanan. Perasaan bahwa sesuatu yang ganjil sedang menunggu mereka semakin sulit diabaikan. Setelah menembus jalan setapak yang nyaris tersembunyi di balik semak-semak, Mas Damar dan Mas Erik akhirnya tiba di desa A. Desa itu terlihat sangat terpencil.
seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu tua dengan atap yang sudah mulai lapuk, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang memberikan kesan sunyi dan mencekam. Anti-kedaman aliran listrik dan satu-satunya penerangan di malam hari berasal dari lampu minyak yang terpajang di depan rumah-rumah. Ketika mereka memasuki desa, beberapa penduduk muncul dari rumah mereka dan menyambut dengan senyum ramah. Penduduknya tampak sederhana, berpakaian tradisional dengan warna-warna yang pudar. Namun ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka berinteraksi. Senyuman mereka terasa terlalu lebar, tatapan mata mereka terlalu tajam, dan gerak-gerik mereka seperti tidak alami, seolah-olah mereka berusaha menutupi sesuatu. Seorang pria parubaya yang tampak seperti pemimpin desa mendekati mereka. "Selamat datang di desa A, anak-anak muda," katanya dengan suara tenang namun dingin. "Jarang ada tamu yang datang ke desa kami. Silakan menginap semalam. Kami akan memastikan kalian merasa nyaman." Meski merasa sedikit ragu, Mas Damar dan Mas Erik memutuskan untuk menerima tawaran itu. Mereka dibawa ke sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat menginap mereka. Di dalam rumah, suasana semakin ganjil. Ada aroma dupa yang kuat, dan di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil dengan boneka-boneka menyeramkan yang tampak seperti dibuat dari jerami dan kain lusuh. Ketika malam tiba, pemimpin desa mengundang mereka untuk mengikuti sebuah prosesi yang katanya adalah tradisi penting di desa itu. "Kalian beruntung datang di saat yang tepat. Malam ini ada prosesi pemakaman. Tradisi ini adalah bagian dari identitas kami, dan kami ingin kalian melihatnya." Penasaran, Mas Damar dan Mas Erik mengikuti rombongan penduduk menuju lapangan terbuka di tengah desa. Di sana, mereka melihat sebuah jenazah yang diletakkan di atas tandu bambu. Jenazah itu tampak aneh, matanya dibiarkan terbuka, menatap kosong ke arah langit, dan tali pocongnya tidak dilepas seperti lazimnya pemakaman di tempat lain. Penduduk desa berdiri mengelilingi jenazah sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Mas Damar dan Mas Erik. Mereka merasa bulu kuduk mereka meremang saat mendengar nada doa yang monoton namun penuh aura mistis. Di tengah prosesi, seorang wanita tua tiba-tiba menjerit sambil tertawa histeris, membuat suasana semakin menegangkan. Mas Erik, yang sudah tidak tahan dengan situasi itu, berbisik kepada Mas Damar, "Mas, ini kayaknya nggak benar. Kenapa jenazahnya begini? Kok matanya nggak ditutup?" Mas Damar hanya bisa menggeleng pelan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh lebih dari sekadar mata penduduk desa. Meskipun mereka tetap berpura-pura tenang, ketegangan semakin menyelimuti mereka. Malam itu, Mas Damar dan Mas Erik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan desa A, dan mereka mungkin tidak akan keluar dari sana dengan mudah. Keesokan harinya, setelah mengikuti prosesi pemakaman yang ganjil, Mas Damar dan Mas Erik mencoba melanjutkan rutinitas mereka. Mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar desa, termasuk sungai yang mengalir di tepiannya. Sungai itu terlihat jernih, dengan bebatuan besar yang tertata alami di dasarnya. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Suasana di sekitar sungai terasa lebih sunyi dibandingkan area lain di desa, seolah-olah tempat itu dihindari oleh penduduk. Tanpa berpikir panjang, Mas Damar memutuskan untuk buang air kecil di salah satu sudut sungai yang terlihat sepi. Mas Erik yang menunggu di pinggir memperhatikan bahwa beberapa penduduk yang kebetulan lewat mendadak menunjukkan ekspresi terkejut dan berbisik satu sama lain, namun tidak berkata apa-apa. Tidak lama setelah itu, Mas Damar mulai merasakan ketidaknyamanan. Tubuhnya perlahan terasa berat, dan ketika mereka kembali ke rumah tempat mereka menginap, tangan dan kakinya mulai membengkak. Wajahnya terlihat pucat, dan ia mengeluhkan rasa gatal yang menyebar di seluruh tubuhnya. "Mas, ini kenapa ya? Kok jadi begini?" tanyanya panik pada Mas Erik. Mas Erik, yang juga kebingungan, berusaha menenangkan. "Mungkin cuma alergi. Kita cari nenek yang kemarin. Mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan." Setelah mencari-cari,
Mereka akhirnya menemukan nenek tua yang pertama kali mereka temui di hutan. Wajah nenek itu tampak tegang ketika melihat kondisi. Mas Damar, kamu sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, katanya dengan nada tegas. Kamu telah membuat marah penunggu sungai. Mas Erik terkejut mendengar penjelasan itu. Penunggu sungai? Maksudnya apa, Nek? Nenek itu menghela napas panjang. Sungai di desa ini bukan sembarang sungai. Ada penghuni gaib yang menjaganya, dan mereka tidak suka jika tempat mereka dinodai. Buang air kecil di sana adalah pelanggaran besar. Mas Damar semakin cemas. Lalu, Nek, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya biar saya sembuh? Nenek itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengobati Mas Damar adalah dengan melakukan ritual permintaan maaf kepada penunggu sungai. Ritual itu melibatkan persembahan berupa makanan tertentu yang harus diletakkan di tepi sungai pada waktu tertentu, diiringi doa dari penduduk desa. Meskipun awalnya skeptis, kondisi Mas Damar yang semakin parah membuat mereka tidak punya pilihan lain. Mas Erik mulai merasa curiga dengan desa ini. Ia merasa bahwa semua ini mungkin bukan kebetulan semata. Mengapa penduduk desa seolah menerima semua keanehan ini tanpa pertanyaan? Dan mengapa mereka begitu terikat pada aturan yang tidak masuk akal? Ketika malam tiba, Mas Erik mulai menyelidiki lebih jauh. Ia berusaha berbicara dengan beberapa penduduk untuk mendapatkan jawaban, namun mereka semua memberikan jawaban yang seragam dan menghindari diskusi mendalam. Ia semakin yakin bahwa desa ini menyimpan rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Sementara itu, Mas Damar merasa semakin tidak berdaya. Tubuhnya terus membengkak, dan rasa sakit yang dirasakannya semakin tak tertahankan. Mereka tahu bahwa waktu mereka untuk menemukan kebenaran dan keluar dari desa ini semakin menipis. Malam semakin larut, dan suasana desa yang sunyi terasa semakin mencekam. Mas Damar yang masih tergolek lemah karena tubuhnya membengkak, mulai merasakan kegelisahan yang tak beralasan. Sementara itu, Mas Erik yang merasa curiga memutuskan untuk memeriksa rumah nenek tempat mereka menginap. Ia merasa nenek tersebut menyimpan sesuatu yang tidak ia katakan. Saat menyisir sudut rumah yang gelap, Mas Erik menemukan sebuah lemari kayu tua yang terkunci. Dorongan rasa ingin tahu membuatnya mencari cara untuk membukanya. Setelah beberapa saat, ia berhasil membuka lemari itu dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sehelai kain kafan yang masih terikat dengan simpul seperti pocong. Kain itu terlihat usang, dengan bercak-bercak merah kecoklatan yang membuatnya tampak semakin menyeramkan. Mas Erik segera memanggil Mas Damar yang meskipun lemah, memaksa dirinya untuk bangkit dan melihat temuan tersebut. Mas, apa-apaan ini? Kenapa kain kafan ada di sini? Tanya Mas Erik dengan nada panik. Mas Damar hanya bisa menggeleng, tubuhnya gemetar karena perasaan takut dan bingung yang semakin membuncah. Ia teringat kembali pada prosesi pemakaman di desa ini yang aneh, di mana tali pocong tidak dilepas dan mata jenazah dibiarkan terbuka. Temuan kain kafan ini seolah menjadi potongan terakhir dari teka-teki mengerikan yang mulai terkuak. Pada malam yang sama, mereka memutuskan untuk tetap berjaga-jaga. Namun, ketegangan semakin memuncak saat terdengar suara ketukan keras dari luar rumah. Ketukan itu tidak seperti ketukan biasa. Nadanya teratur namun terasa mengancam. Mas Erik mengintip dari jendela kecil, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di tengah pekarangan, sosok putih melayang-layang dengan gerakan tersentak-sentak. Itu adalah pocong, dengan wajah yang pucat dan mata kosong yang seolah menatap langsung ke arahnya. Pocong itu bergerak mendekati rumah dengan perlahan, seolah sengaja menunjukkan kehadirannya. Mas Damar yang juga melihat penampakan itu merasa sesak napas. Mas, itu bukan halusinasi kan? Suaranya bergetar penuh ketakutan. Mas Erik hanya bisa mengangguk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pocong itu berhenti tepat di depan rumah, menundukkan kepalanya perlahan, lalu menghilang begitu saja seperti kabut yang tertiup angin. Kejadian itu semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa desa A tidak seperti desa-desa biasa. Ada kekuatan gaib yang menguasai tempat ini, dan mereka sadar bahwa mereka kini terperangkap di dalamnya. Rasa takut mereka berubah menjadi dorongan untuk bertahan hidup.
Dengan tekad yang tersisa, Mas Damar dan Mas Erik memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi di desa A. Dan yang lebih penting, bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Setelah pertemuan langsung dengan pocong yang menghilang di depan rumah, Mas Damar dan Mas Erik sadar bahwa tinggal lebih lama di desa A hanya akan memperburuk keadaan. Tubuh Mas Damar masih bengkak, meski ia mulai bisa berjalan dengan bantuan Mas Erik. Mereka sepakat untuk melarikan diri pada malam itu juga, sebelum keanehan di desa ini benar-benar menghancurkan mereka. "Saya nggak mau mati di sini, Mas," ucap Mas Damar dengan suara lirih namun penuh tekad. Mas Erik mengangguk menggenggam lengan Mas Damar erat-erat. "Kita harus keluar malam ini bagaimanapun caranya." Dengan menggunakan senter dan peta kecil yang mereka bawa, mereka menyusun rencana untuk kembali ke jalan, setapak menuju hutan yang telah mereka lalui sebelumnya. Mereka memilih untuk pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun, termasuk nenek yang telah menampung mereka. Saat melangkah keluar dari rumah, suasana desa terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik atau angin yang biasanya menambah kesunyian malam. Desa itu terasa seperti membeku dalam waktu, dan setiap langkah mereka terdengar menggema. Mereka mempercepat langkah, melewati jalanan desa yang gelap dengan hanya diterangi cahaya bulan samar-samar. Namun ketika mereka hampir mencapai tepi desa, Mas Erik mendengar suara-suara aneh di belakang mereka. Awalnya samar, seperti langkah kaki yang diseret di tanah. Semakin lama suara itu semakin jelas, disertai bau busuk yang menusuk hidung. Mereka menoleh, dan darah mereka seolah berhenti mengalir. Dari kegelapan, puluhan pocong muncul satu persatu. Mereka bergerak dengan melompat-lompat perlahan, tapi jumlahnya terus bertambah. Wajah-wajah mereka pucat, dengan mata kosong yang memancarkan aura kemarahan. Beberapa pocong memiliki tali pocong yang tergantung longgar, sementara lainnya tampak membawa bercak darah yang mengering. "Mas, lari!" teriak Mas Erik panik. Ia menarik Mas Damar, memaksanya berlari meski tubuhnya masih terasa berat. Mereka berdua berlari menembus kegelapan, mencoba menemukan jalan keluar dari desa. Tapi semakin mereka berlari, semakin sulit rasanya untuk bernapas, seolah-olah udara di sekitar mereka semakin menipis, dan langkah kaki mereka terasa berat, seperti ada yang menahan. Pocong-pocong itu mengejar mereka dengan gerakan yang semakin cepat. Mereka tidak hanya muncul dari belakang, tetapi juga mulai bermunculan di sisi-sisi jalan, mengepung mereka perlahan. Tawa mengerikan terdengar di kejauhan, seolah mengejek usaha mereka untuk kabur. Mas Damar hampir tersungkur saat kakinya tersangkut akar pohon. Mas Erik dengan sigap membantunya berdiri kembali. "Ayo Mas, kita nggak bisa berhenti sekarang," katanya dengan putus asa. Namun jalan di depan mereka semakin gelap, dan rasa putus asa mulai menyelimuti hati mereka. Pocong-pocong itu kini sudah begitu dekat, hingga mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyertai setiap lompatan. Dalam benak mereka, hanya ada satu pikiran: apakah akan berhasil keluar dari desa ini? Di tengah kegelapan malam yang pekat, Mas Damar dan Mas Erik berlari tanpa henti. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat, meski udara terasa dingin menggigit. Pocong-pocong yang mengejar mereka tampak semakin banyak dan semakin mendekat. Setiap lompatan makhluk itu terdengar jelas, seperti dentuman di tanah yang membuat jantung mereka berpacu lebih cepat. Mas Erik mencoba tetap tenang meskipun rasa takut menyelimutinya. Ia terus menggenggam tangan Mas Damar yang masih lemah. "Mas, baka doa." "Apa saja yang kamu hafal?" serunya di sela-sela napasnya yang berat. Mas Damar meskipun kesulitan berbicara karena tubuhnya yang masih bengkak, mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang ia ingat. Suaranya bergetar tapi ia terus mencoba, berharap doa-doanya dapat memberi kekuatan. Mas Erik pun mengikuti, membaca doa yang sama dengan suara yang lebih lantang. Meskipun ia sendiri tak yakin apakah makhluk-makhluk itu akan mundur. Di tengah pelarian, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tampak menuju keluar dari desa. Jalan itu dipenuhi akar-akar, pohon besar yang menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba meraih kaki mereka. Namun tanpa pilihan lain, mereka berdua memutuskan untuk mengambil jalur itu. Pocong-pocong itu tidak menyerah. Mereka melompat-lompat lebih cepat, seolah mengepung dari segala arah.
Hawa dingin semakin menyelimuti, dan bau busuk makin menusuk hidung mereka. Mas Erik mulai merasakan kakinya lemah, tetapi ia terus menyeret tubuh Mas Damar. "Kita nggak boleh berhenti, Mas. Kalau berhenti, habis kita," katanya dengan suara parau. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pohon besar dengan rongga di tengahnya. Mas Erik segera menarik Mas Damar masuk ke dalam rongga itu, berharap pohon itu bisa menjadi tempat perlindungan sementara. Di dalam rongga pohon, mereka berdua meringkuk sambil terus membaca doa, berharap makhluk-makhluk itu tidak menemukan mereka. Namun suara langkah-langkah berat mendekat ke arah pohon. Pocong-pocong itu tampak berhenti di sekitar pohon, seolah menyadari keberadaan mereka. Mas Erik menahan napas, sementara Mas Damar semakin gencar melafalkan doa meskipun dengan suara berbisik. Ketegangan mencapai puncaknya saat salah satu pocong mendekat dan berhenti tepat di depan rongga pohon. Kepala makhluk itu miring seolah mencoba melihat ke dalam. Tiba-tiba suara keras terdengar dari kejauhan, seperti suara lonceng yang menggema di seluruh hutan. Pocong-pocong itu berhenti bergerak, lalu perlahan-lahan memalingkan wajah mereka, seolah dipanggil oleh suara tersebut. Mas Erik dan Mas Damar saling bertatapan dengan penuh keheranan. Tetapi tanpa berpikir panjang, mereka memanfaatkan momen itu untuk keluar dari rongga pohon dan melanjutkan pelarian. Dengan doa yang terus terucap, mereka berlari sekuat tenaga menuju arah cahaya. Samar di kejauhan yang mereka yakini adalah ujung hutan. Saat Mas Damar dan Mas Erik akhirnya melihat cahaya dari kejauhan, tubuh mereka hampir menyerah karena kelelahan. Langkah mereka tertatih-tatih. Namun mereka terus berjalan menuju sumber cahaya tersebut dengan sisa tenaga yang ada. Saat mereka mendekat, suara-suara manusia mulai terdengar, panggilan-panggilan, panik yang mencarinya. Mas Erik, Mas Damar, kalian di mana? Suara keras menggema, membawa harapan yang sangat mereka butuhkan. Ternyata, sekelompok tim SAR sedang menyisir area hutan tersebut. Salah satu anggota tim SAR melihat mereka dan segera berlari menghampiri. "Syukurlah kalian ditemukan. Kami sudah mencarimu selama 2 hari, ujar salah seorang anggota dengan nada lega. Mas Erik dan Mas Damar yang kelelahan langsung jatuh terduduk. Mereka berusaha menjelaskan situasi yang baru saja mereka alami. Kami terjebak di desa aneh itu, Desa A. Ada yang aneh di sana, kata Mas Erik, napasnya masih tersengal. Namun tim SAR tampak bingung mendengar penjelasan mereka. Desa A? Apa yang kalian maksud? Tidak ada desa di hutan ini, ujar salah satu anggota tim SAR dengan nada serius. Mas Erik dan Mas Damar saling bertatapan. Bagaimana mungkin? Kami benar-benar berada di desa itu. Ada nenek tua yang menolong kami, ada penduduk desa yang... Mereka melakukan prosesi pemakaman yang aneh, kata Mas Erik terbata-bata. Mendengar cerita tersebut, salah satu anggota tim SAR, seorang pria paruh baya dengan wajah serius, tampak berpikir dalam-dalam. Apa yang kalian ceritakan? Mirip dengan cerita tentang lembah Gondomayit, ucapnya perlahan. Mas Damar yang lelah langsung menegakkan tubuh. Lembah Gondomayit? Apa itu? Tanyanya dengan nada cemas. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Lembah Gondomayit adalah tempat yang dianggap angker oleh penduduk sekitar. Menurut cerita, dulu ada sebuah desa di lembah itu, tapi penduduknya semua meninggal karena wabah misterius. Konon arwah mereka tidak tenang, dan kadang-kadang lembah itu menampakkan dirinya sebagai desa yang masih dihuni. Tapi itu hanya cerita, tidak ada bukti nyata. Mas Erik dan Mas Damar terdiam, tubuh mereka merinding. Mereka baru saja mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Desa yang mereka tinggali, penduduknya, prosesi pemakamannya, dan pocong-pocong yang mengejar mereka, semua tampak nyata. Tapi jika cerita ini benar, berarti mereka telah masuk ke dunia yang lain. Jadi, apa yang sambil selamat datang? Tanya Mas Damar dengan suara bergetar. Pria itu menatap mereka dengan serius. Mungkin kalian adalah orang yang beruntung karena berhasil keluar dari sana. Tapi percayalah, tempat seperti itu sebaiknya tidak pernah dicari lagi. Mas Erik dan Mas Damar mengangguk, tidak ingin kembali mengingat pengalaman mengerikan mereka. Dengan bantuan tim SAR, mereka dibawa kembali ke tempat yang aman. Meski selamat,
Mereka tahu pengalaman ini akan menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Setelah melewati perjalanan yang penuh ketegangan dan mengerikan, Mas Damar dan Mas Erik akhirnya kembali ke rumah mereka. Tubuh mereka lelah, namun pikiran mereka tak kunjung tenang. Kisah tentang lembah Gondomayit yang mereka alami terasa semakin sulit dipercaya, bahkan oleh diri mereka sendiri. Namun semua itu nyata. Di rumah, mereka berusaha mengumpulkan kekuatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Setiap detik yang berlalu hanya membuat kenangan. Tentang desa aneh itu semakin jelas dalam pikiran mereka. Mas Damar tak bisa tidur semalam suntuk, merasakan kembali perasaan takut yang sempat mereka rasakan di desa tersebut. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menceritakan segalanya kepada teman-teman mereka di kampus. Mereka tidak ingin pengalaman mengerikan ini hanya menjadi beban pikiran mereka saja. Dengan ragu, mereka mulai menceritakan kisah mereka tentang lembah Gondomayit, tentang desa misterius itu, nenek tua yang mereka temui, dan pocong-pocong yang mengejar mereka. Cerita yang mereka sampaikan membuat teman-teman mereka terkejut, bahkan sulit dipercaya. Namun, berita tentang pengalaman mereka segera menyebar ke seluruh kampus. Banyak yang merasa penasaran, dan semakin banyak orang yang bertanya tentang desa tersebut. Tidak lama kemudian, kisah itu mulai dibicarakan di luar kampus dan menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Beberapa orang yang mendengar cerita ini mulai mencari informasi lebih lanjut tentang lembah Gondomayit. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar cerita serupa dari orang tua mereka, namun hanya sebagai mitos atau legenda. Namun semakin banyak orang yang percaya bahwa desa itu benar-benar ada, dan kisah-kisah aneh tentangnya tidak boleh dianggap remeh. Meskipun banyak yang penasaran, Mas Damar dan Mas Erik merasa khawatir. Mereka tahu bahwa beberapa tempat sebaiknya tetap dibiarkan menjadi misteri, tidak perlu dijelajahi lebih lanjut. Ketakutan mereka akan lembah Gondomayit membuat mereka memilih untuk menjauh dari segala pembicaraan tentang tempat itu. Mereka hanya berharap bahwa tidak ada yang akan berani pergi ke sana, mengingat bahaya yang mereka alami. Namun tak dapat dipungkiri bahwa cerita mereka telah menginspirasi banyak orang. Beberapa orang menganggap lembah Gondomayit sebagai tempat untuk diuji keberanian mereka, sementara yang lain lebih memilih untuk menjaga jarak dari cerita itu dan tetap menganggapnya sebagai legenda. Namun satu hal yang pasti, nama lembah Gondomayit kini telah dikenal luas, dan tidak ada lagi yang bisa menanggapi kisah itu sebagai mitos belaka. Mas Damar dan Mas Erik akhirnya kembali menjalani kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih berhati-hati, dan kisah lembah Gondomayit tetap menjadi rahasia yang mereka simpan dalam hati. Sebuah cerita yang hanya mereka berdua yang benar-benar mengerti dan alami. Mereka tahu ada tempat-tempat yang lebih baik untuk dijelajahi, dan ada kisah-kisah yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri.